Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Delviani, NPM 226910474 dari kelas 6E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Nurul Fauzia SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tradisi budaya yang ada di daerah saya. Nama tradisinya yaitu Ratib Toga atau bisa dikenal dengan sebutan zikir berdiri atau berjalan. Nah, tradisi Ratib Toga merupakan salah satu tradisi yang memang sejak dahulunya sudah ada di berbagai daerah seperti Indragiri Hulu, tepatnya di Desa Batupapan, yaitu desa saya sendiri. Tradisi ini merupakan ciri khas yang turun-temurun dilakukan di desa saya, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperkuat tali persaudaraan antar umat Islam. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kegiatan yang dilakukan pada saat melakukan Ratib Toga. Ratib Toga merupakan salah satu tradisi yang setiap tahunnya pasti dilakukan di desa saya. Tradisi tersebut biasanya dilakukan sebelum seminggu pada bulan Ramadan, yang dimana sebelum melakukan Ratib Toga, para warga akan membersihkan makam-makam keluarganya terdahulu, yang dimana kegiatan tersebut dilakukan agar kita selalu mengingat keluarga kita terdahulu yang sudah meninggalkan kita. Nah, kegiatan Ratib Toga ini akan dilakukan setelah sholat asar dan setelah sholat isya, yang dimana setelah sholat asar, para jamaah akan melakukan zikir dengan cara berjalan mengelilingi desa, dan setelah sholat isya, Ratib Toga tersebut akan dilakukan dengan cara berdiri di dalam masjid. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan dengan cara berkumpul untuk melakukan zikir berdiri atau berjalan dengan cara bersama-sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Ratib Toga yang dilakukan setelah sholat asar, yang dimana setelah sholat asar, para warga akan berkumpul bersama-sama dan memulai zikir berjalan mengelilingi desa dari awal desa sampai ke penghujung desa dengan cara membaca zikir tanpa berhenti dengan mengucapkan kalimat zikir seperti Allahu, 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 sembari mereka dilempari dengan beras kunyit. Konon katanya dengan cara melempari beras kunyit kepada mereka yang berzikir berjalan, maka warga yang akan ada di suatu desa tersebut akan dijauhkan dari bala dan mara bahaya. Kegiatan tersebut akan selesai ketika warga sudah mengelilingi satu desa, dan setelah mengelilingi desa tersebut, maka mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing dan dilakukan lagi setelah sholat isya. Baik, singkat cerita, selesailah sholat isya. Nah, setelah sholat isya, para jamaah akan melaksanakan zikir dengan cara berdiri menggunakan gerakan yang sudah ada dari dahulunya, yang dimana mereka berzikir menggunakan nama-nama Asmaul Husna seperti Ya Rohman, Ya Rohim, Ya Malik, dan seterusnya tanpa berhenti. Ratib Toga tersebut akan dilakukan kurang lebih 1 jam, dan setelah mereka melakukan Ratib Toga tersebut, maka mereka akan istirahat dan akan dihidangkan makanan seperti bubur dari warga tersebut. Dan setelah mereka sudah memakan makanan yang dihidangkan, maka mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, itulah tadi salah satu tradisi keagamaan Islam yang terus berkembang dan terus dilakukan setiap tahunnya di desa saya. Dengan budaya ini, saya dapat membentuk cara untuk memahami dunia, terutama dalam konteks pendidikan. Dengan adanya Ratib Toga ini, maka dapat mengajarkan saya pentingnya menghargai keragaman budaya dan tradisi keagamaan dalam konteks pendidikan, yang dimana saya akan menciptakan ruang kelas yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya siswa. Dalam pengalaman belajar saya selama ini, saya belum pernah dan tidak pernah mengalami atau menghadapi stereotip dan diskriminasi. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman budaya ini untuk menjadi guru yang inklusif dan peka akan budaya adalah saya belajar betapa pentingnya tradisi yang ada di desa saya, dan juga untuk lebih menghargai budaya yang ada di daerah lain. Dari tradisi ini mengajarkan saya untuk lebih bersyukur dan mengambil nilai-nilai kehidupan yang lebih bermakna bagi diri sendiri maupun kepada Tuhan. Adapun visi saya sebagai calon guru adalah menciptakan ruang kelas yang inklusif dan menghargai keberagaman.
Saya akan berusaha untuk memahami dan menghargai latar belakang budaya dan agama setiap siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Saya percaya bahwa pemahaman yang mendalam tentang budaya dan tradisi seperti Ratib Toga tersebut akan membantu saya dalam mencapai visi saya. Saya akan terus belajar dan mengembangkan pemahaman saya tentang berbagai budaya dan tradisi untuk menjadi guru yang efektif dan peka terhadap budaya. Baiklah, itulah tadi salah satu cerita tradisi budaya yang ada di desa saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.